Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, satu data. Video ini kita akan bahas pergeseran pada kertas kerja yang berwarna-warni ya. Jadi kalau teman-teman kertas kerjanya ada yang berwarna-warni dan tidak normal, itu bisa kita lakukan perbaikan di pergeseran. Namun harus diperhatikan di masing-masing daerah itu pergeseran dibatasi ya. Ada yang mungkin 3 sampai 2 kali tergantung dari manajemen dinas. Sebelum melakukan pergeseran, seperti biasa, di backup dulu database-nya. Ya, videonya udah saya jelaskan di konten sebelumnya. Ini kita langsung lanjut ke pergeseran. Karena jika kita ada salah pergeseran itu bisa dibalikan ke database yang sebelumnya. Karena jika belum dikirim, belum sinkron, belum pengesahan itu masih offline. Ini statusnya revisi ke-1, aslinya pasti revisi kedua karena tadi kita klik lagi ya. Di Arkas tidak real time, jadi kita bisa login lagi aja. Kita login. Ini kebetulan sekolah punya rekan saya, namun diizinkan untuk dijadikan video edukasi tentang Arkas. Nah, sudah update revisi kedua dan statusnya belum pengesahan karena jelas kita baru melakukan pergeseran. Kita cek ada yang memang di sini kertas kerjanya berwarna tidak normal. Nah, di sini yang tidak normal ada di Mamin harian pegawai. Ya, Mamin harian pegawai. Di mana pada dasarnya belanja bos itu tidak bisa lagi digunakan untuk Mamin rutin harian pegawai. Namun Mamin yang sifatnya dalam bentuk kegiatan, contoh rapat dinas atau kegiatan pelaksanaan US itu boleh. Teman-teman bisa cek di portal Tanya Bos. Ini di sini diskusi terbuka ya untuk terkait dengan penggunaan dana bos. Ada yang nanya, ya boleh dana bos untuk Mamin pegawai, lalu dijawab oleh tim Tanya Bos. Ya, yang jelas jawabannya kurang tepat. Ya, karena bos sifatnya bantuan operasional, bukan untuk belanja personal. Mamin harian khususnya dianggap apa namanya, belanja personal, bukan operasional. Lalu di sini juga ada lagi menanya tentang Mamin dan dijawab lagi oleh tim Tanya Bos. Ya, jawabannya sudah 2 tahun tidak boleh, tidak ada di dalam Juknis Bos. Namun kembali lagi Mamin yang menyatu di kegiatan seperti kegiatan ulangan sekolah itu misalnya ya, atau konsumsi rapat dinas itu bisa dianggarkan. Ini ada 6 yang ingin dilakukan pergeseran ya, karena memang sudah tidak tepat. Namun pada bulan Januari April itu sudah terlanjur di pembukuan ya. Tapi kalau kita lihat poin 1 sampai 4 ini dia tidak berwarna biru dongker, artinya tidak masalah. Karena jika yang berwarna kertas kerja seperti ini itu tidak akan masuk ke bos K7 ya, dan tidak akan masuk ke portal bos ya. Jadi kita lakukan perbaikan di bulan Mei sampai seterusnya ini tidak jadi untuk dianggarkan ya, dari Mei sampai Desember karena tadi sudah tidak lagi relevan. Lanjut, April ini sebenarnya sudah dibelanjakan namun belum di pembukuan ya. Tapi pada bulan berjalan berikutnya kita lakukan perbaikan ya. Mumpung masih bisa pergeseran. Pergeseran sudah mencapai batas, sudah tidak bisa lagi tuh untuk melakukan pergeseran tersebut. Nah, jelas di bawah nanti ada selisih ya. Selisih ini akibat pergeseran yang tadi kita buat. Dan harus udah punya catatan pergeseran ini digunakan untuk kegiatan apa. Ya, untuk perencanaan anggarannya. Seperti itu. Jadi kita tahu anggaran ini tidak jadi dibelanjakan dan dialihkan ke belanja yang lain. Lanjut.
Ya, ini berwarna biru. Oh iya, saya lupa. Ini kita ganti saja. Ya, kita tidak hilangkan. Ini belum di pembukuan Januari sampai April. Ini bisa langsung kita hapus. Ini bisa langsung kita hapus. Karena memang belum dibukukan. Ya, kalau tadi yang sebelumnya itu kita tidak jadi untuk dirasikan di bulan Mei sampai Desember untuk kegiatan Mamin harian. Jika dilihat di sini perubahannya yang harus diperhatikan adalah revisi dan awal ya. Ini kita hanya merubah belanja operasional 5.1. Belanja modal masih sama ya. Awal harus sama dengan revisi. Ya, kuncinya di situ awal harus sama dengan revisi. Sisa 3.016.000 ini akan kita distribusikan ke kegiatan yang memang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Jadi pergeseran dilakukan jika memang ada kebutuhan. Contohnya semula atap bocor atau atap tidak bocor dan bocor gitu kan. Sementara kita tidak menganggarkan. Nah, itu bisa menganggarkan perbaikan di situ. Di sini kita ke program pelatihan. Lalu karena ini bentuknya pelatihan, jadi kita menganggarkan perjalanan dinas. Ya, di sini contohnya untuk KKG, ya perjalanan dinas dalam daerah. Maka di sini rekeningnya perjalanan dinas. Nah, besaran harga satuan disesuaikan dengan standar satuan harga di masing-masing daerah karena pasti akan berbeda-beda untuk transport. Tadi di bulan Mei sampai Juli kita checklist dulu biar mudah. Ini perjalanan dinas untuk transport KKG ya, dimana pada sebelumnya sekolah ini tidak menganggarkan itu dan sekarang sudah normal kembali, lalu kegiatan tersebut akan dilaksanakan ya, sehingga kita harus menganggarkan gitu ya. Oke, ini tiap bulan satu, lalu ada 5 kali 5 guru ya, 1 bulan 5 guru, 1 kali untuk 5 guru. Oke, 1 kali untuk 5 guru seperti itu, 1 kali untuk 5 guru untuk perjalanan dinas KKG, yaitu untuk perjalanan dinas KKG. Lalu ada sisa ya 1.016.000 ini kita anggarkan ke penambahan ATK. Ya, disesuaikan kembali teman-teman jika ingin merubah apa yang ingin dianggarkan. Kalau contohnya tadi kegiatan yang belum dianggarkan lalu kita anggarkan seperti itu. Di sini kita mau menambahkan belanja kertas. Kalau diklik, bulan Januari Maret ini sudah di pembukuan, sudah dia warna notifnya warna hitam karena sudah dibukukan ya. Yang terbuka artinya belum dibukukan. Nah, kita tambahin bulan Juni kebutuhannya lebih banyak. Bulan Juli juga kebutuhan lebih banyak, disesuaikan saja ya teman-teman. Lalu November. Masih ada sisa 746. TK-TK lagi sama. Bulan Juni kita lebihkan anggarannya. Bulan Juli kita lebihkan anggarannya, lalu bulan November sama. Ada sisa 471. Ini kita tambah kegiatan baru untuk fotokopi penyusunan laporan LPJ. Penyusunan laporan, ini dia penyusunan laporan. Lalu kegiatannya cetak, belanja cetak, uraiannya fotokopi, ya fotokopi folio atau kuarto, yaitu F4 atau A4. Kita anggarkannya karena ini untuk kebutuhannya bos, itu per semester saja, Juni,
Desember. Besarannya 250. Ini 200. Nah, itu contohnya. Misal ini bisa kita hitung dulu ya kebutuhannya. 942 untuk di semester 1, lalu semester juga sama 942. Maka sisanya pas 471. Ini untuk fotokopi, penyusunan laporan dalam hal ini bos. Nah, sudah 0 ya, dilihat sudah 0, sudah sesuai awal dan revisi, awal dan revisi. Jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa lanjut ke pengajuan pengesahan. Ya, statusnya belum pengesahan, maka kita tinggal klik pengesahan. Jika teman-teman yang pengesahan tidak berhasil, biasanya dikarenakan revisi dan awal di masing-masing akun ini ya, itu tidak sama. Nah, itu nanti notifnya tidak bisa. Ya, karena memang lintas akun, sementara di pergeseran tidak boleh. Nah, ini kita lanjut sinkron. Kalau ini bisa masuk ke tahapan berikutnya, artinya pergeseran ini dapat dilakukan. Ya, NIP bendahara. Nah, itu NIP-nya notifikasi karena memang bendaharanya belum bernip ya. Oke. Pergeseran berhasil ya, tinggal selanjutnya nunggu disahkan oleh dinas. Mungkin itu saja untuk konten kali ini, semoga dapat membantu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.